Halo, ketemu lagi dengan Heru di Chemistry Story. Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang kimia karbon atau hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung atom karbon atau C dan hidrogen atau H, maka dinamakan hidro dan karbon. Karbon sendiri istimewa karena dia memiliki elektron valensi 4 sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen serta dia membentuk ikatan kovalen yang panjang. Ukuran karbon sendiri itu kecil, kenapa? Karena dia terletak pada periode kedua, sehingga ikatan kovalennya itu lebih kuat daripada unsur yang lain. Keistimewaan yang ketiga adalah dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Berdasarkan ikatan karbon, hidrokarbon tersusun atas hidrokarbon jenuh, di mana hidrokarbon jenuh tidak ada rangkap, dan ada juga yang namanya hidrokarbon tak jenuh, di mana hidrokarbon tak jenuh itu ada rangkapnya. Contohnya adalah senyawa ini. Kalau kalian perhatikan di sini, ikatan C dengan C dengan C di sini dan dengan H itu tidak ada ikatan rangkapnya di sini. Sementara pada ikatan hidrokarbon tak jenuh, contohnya adalah ini, bisa kalian perhatikan di C yang sebelah sini dan di C yang sebelah sini itu ada ikatan rangkapnya. Maka senyawa ini adalah hidrokarbon tak jenuh. Seringkali saya mengandaikan bahwa ikatan rangkap itu seperti internet, di mana kalau kalian tidak ada internet, maka kalian jenuh. Sementara kalau kalian ada internet, maka kalian tak jenuh karena kalian bisa main game di smartphone kalian. Berdasarkan bentuk rantainya, senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 3, yaitu hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Senyawa hidrokarbon alifatik itu disebut sebagai rantai terbuka, senyawa hidrokarbon alisiklik itu disebut sebagai rantai tertutup atau cincin. Lalu yang terakhir adalah senyawa hidrokarbon aromatik, itu rantai cincin konjugat. Untuk senyawa hidrokarbon aromatik akan lebih jelasnya dipelajari di kelas 12. Nah, kita perhatikan di sini perbedaan dari gambar. Ada senyawa alifatik, terlihat bahwa karbon dan karbon itu tidak bertemu kembali gitu. Dia rantai terbuka. Sementara pada alisiklik dia siklik, di mana karbon yang ada di sini nanti akan kembali lagi ke sini. Jadi kalau di sini dia punya ujung, kalau di sini dia tidak ada ujungnya karena dia circle. Sementara pada aromatik dia mempunyai cincin juga seperti alisiklik, tetapi dia ada ikatan rangkapnya selang-seling atau konjugasi. Jadi di sini rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak. Jadi ada selang-selingnya. Nah, intinya kalau kalian melihat ada senyawa yang mengandung gugus ini, mengandung gugus benzena namanya, itu sudah jelas namanya adalah aromatik. Jadi kalau kalian melihat ada 6 cincin segi 6, lalu ada rangkap selang-seling, berarti dia adalah aromatik. Jenis karbon pada rantai karbon ada yang namanya adalah karbon primer, dilambangkan dengan C1. Karbon primer adalah karbon yang mengikat satu karbon lain. Di sini karbon primer adalah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 karbon primer di sini. Kita lihat pada karbon yang ada di sini. Nah, karbon yang ada di sini itu mengikat satu karbon yang lain dengan sisa ikatannya, karena karbon tadi kan mengikat 4, berarti kalau sudah digunakan 1, sisa 3, sisanya akan digunakan untuk berikatan dengan hidrogen. Ini juga sama, karbon yang ada di sini berikatan dengan satu karbon di sini dan sisanya akan mengikat 3 hidrogen karena karbon mengikat punya 4 ikatan ya. Karbon sekunder. Karbon sekunder adalah karbon yang mengikat 2 karbon yang lain. Di sini dicontohkan karbon sekunder adalah ini. Pada karbon yang ada di sini, dia mengikat satu karbon di kanannya dan satu karbon di kirinya. Sementara sisanya berarti 2, berarti dia gunakan untuk mengikat hidrogen adalah 2, jadi CH2. Lanjut ke karbon tersier. Karbon tersier adalah karbon yang mengikat 3 karbon yang lain. Di sini dicontohkan karbon tersier adalah yang ada di sini, di mana karbon yang ada di sini mengikat karbon di atas, di kiri, dan di kanan, berarti sisanya adalah 1. Satu sisa ikatan digunakan untuk mengikat hidrogen. Yang terakhir adalah karbon kuartener, di mana karbon kuartener dia mengikat 4 karbon yang lain, ditunjukkan oleh ini. Karbon di sini mengikat 4 karbon, yaitu di atas, di kiri, di bawah, dan di kanan. Karena sudah mempunyai 4 ikatan, maka karbon di sini tidak punya sisa ikatan, makanya dia tidak mengikat hidrogen. Lanjut ke istilah deret homolog. Deret homolog adalah sekumpulan senyawa yang memiliki rumus umum yang sama, seperti dicontohkan senyawa berikut ini. Kita punya C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, dan C6H12. Nah, perhatikan di sini ada pola yang
terlihat sama seperti deret aritmatik atau deret geometri. Di mana di sini jumlah hidrogen selalu 2 kali jumlah karbon. Hidrogen 2 kali jumlah karbon, begitu seterusnya. Nah, maka ini mempunyai deret homolog yang sama, di mana rumus untuk deret homolog yang ada di sini adalah CnH2n. Kalau N-nya adalah 10, berarti hidrogennya adalah 20. Lanjut ke materi cara menggambar hidrokarbon. Cara menggambar ada beberapa jenis, tapi nanti untuk pelajaran lebih lanjut kita akan hanya fokus ke satu jenis gambar ya. Ini adalah gambar untuk anak yang terlalu rajin. Saya tidak tahu apa namanya, jadi kita namakan di sini adalah gambar terlalu rajin. Gambar terlalu rajin dia menggambarkan detail di mana karbon mengikat 4, hidrogen, 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 karbon. Jadi dia gambarkan semuanya karena dia adalah anak yang rajin. Nah, kalau gambar yang kedua ini adalah gambar versi rajin, di mana hidrogennya tidak lagi digaris lagi, langsung saja dia tulis H3, H2, H2, di sini CH3, dan seterusnya. Gambar yang ada di sini sama dengan gambar yang ada di sini. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya, cara menggambar yang benar adalah kalian perhatikan karbonnya. Jadi abaikan dulu hidrogennya. Perhatikan karbonnya. Jadi gambar di sini dan di sini, kalau kalian hanya menggambar karbonnya adalah seperti ini. Di mana C-nya ada 6 segaris, lalu pada C yang ada di sini ada 1 C lagi, di mana C yang ada di sini ada 1 C lagi di sini. Nah, setelah itu tinggal kita gunakan ilmu kita bahwa karbon itu punya 4 ikatan. Kalau karbon di sini sudah digunakan 1, berarti dia sisa 3. Berarti di sini jadi CH3. Karena karbon di sini dia sudah mengikat 2, berarti dia sisa 2, berarti CH2. Begitu seterusnya. Jadi pola yang benar adalah kalian perhatikan dulu karbonnya, baru kalian lengkapi jumlah hidrogennya dia kurang berapa dari 4 ikatan karbon yang seharusnya. Selain ada gambar rajin, ada gambar singkatan. Gambar singkatan ini seringkali digunakan bagi pembuat soal, karena terkadang untuk menuliskan di Word itu sangat susah untuk menggambar seperti ini. Jadi ini bisa disingkat menjadi seperti ini. Perhatikan di sini ada CH3, berarti ditulis seperti ini CH3. Di sini ada CH2, CH2. Lanjut di sini CH2, CH2 lagi ditulis. Lanjut di sini CH, CH ditulis. Karena di sini dia bercabang, maka kita harus buka kurung. Karena ini yang lebih pendek, maka ini yang kita kurung. Jadi buka kurung CH3, buka kurung CH3. Lanjut ke sebelah sini CH lagi. Karena ini bercabang, maka kita harus buka kurung. Buka kurung CH3, lalu kita lanjutkan ke sebelah sana CH3. Oke ya. Nah, untuk versi singkatan ini ada beberapa jenis, ada banyak jenis, dan saya tidak melarang kalian menggunakan yang mana ya. Ini adalah jenis singkatan yang kedua. CH3, CH2, CH2, CH, karena bercabang dia CH3, lanjut CH. Nah, karena di sini sama-sama satu ya, maka kita buka kurung CH3 langsung 2 kali. Jadi kalian menulis seperti ini juga boleh. Lanjut versi singkatan yang lain. CH3, karena di sini CH2, CH2, maka kita tuliskan saja 2 kali. CH2, 2 kali. Lalu lanjut ke CH. CH3, karena bercabang, buka kurung. Lanjut ke CH. Lalu lanjut ke CH3 2 kali. Nah, mungkin kalian bertanya, Sir, dari sini kan CH3 ke sini kan tidak bercabang, tapi kenapa boleh dibuka kurung seperti ini? Nah, CH3 tidak mungkin mempunyai cabang CH2 karena jumlah C pada di sini nanti akan kurang kalau cabang di sini adalah CH2. Kalian boleh menggunakan singkatan yang mana yang penting memudahkan kalian. Akan ada lebih banyak jenis singkatan lagi tergantung kalian memulai dari mana. Bisa kalian mulai dari ujung yang sebelah sini, bisa kalian mulai dari ujung sebelah sini, ataupun ujung sebelah sini. Sayangnya singkatan ini tidak bisa untuk senyawa yang siklik. Nah, kalau kita tadi sudah membahas bahwa kita perhatikan karbonnya saja, berarti saya pindah di sini. Sebenarnya senyawa ini itu tidak benar-benar lurus. Jadi bentuk sebenarnya dari senyawa ini itu adalah seperti ini. Dia bengkok gitu. Kalau kalian ingat pelajaran kelas 10 di mana karbon itu adalah ikatannya tetrahedral. Jadi dia tidak mungkin lurus seperti ini.
Karena tetrahedral itu sudutnya sekitar 109,5. Jadi dia akan zigzag gitu. Karena itulah akan ada model gambar yang baru yang namanya model gambar skeletal, di mana model gambar skeletal ini kita hanya akan berfokus di karbonnya saja. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh digambar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana setiap sudut di sini, setiap titik di sini ada satu karbon. Karbon, 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 karbon. Lalu karena ada cabang di sini, berarti di sini tambah karbon lagi, di sini tambah karbon lagi. Nah, ini adalah gambar skeletal. Nantinya kita akan lebih banyak menggunakan gambar skeletal karena gambar ini cukup praktis sekali digambar ya. Kalian tidak harus bingung menghitung berapa sih sisa hidrogennya. Kalian tidak harus menuliskan huruf C pada. Kalian tinggal zigzag seperti ini. Selain bentuk yang seperti ini, kalian juga boleh gambar bentuk seperti ini. Sama saja sebenarnya. Hanya di rotate. Untuk gambar skeletal, hati-hati pada ikatan rangkap 3. Kita contohkan pada senyawa ini. Di sini ada ikatan rangkap 3 pada C yang di sini dengan C yang di sini. Bentuk 3 dimensinya adalah seperti ini. Ingat di sini C dari sini dan C yang ada di sini itu dia bentuk geometrinya adalah lurus ya. Bentuk geometrinya adalah linear. Maka dari itu dia C di sini rangkap 3-nya dia lurus di sini. Maka bentuk skeletalnya bukan seperti ini. Gambar seperti ini adalah salah ya. Yang benar adalah gambar yang seperti ini. Di mana di sini ada satu karbon, 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 dan karbon. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah gambar yang benar. Nah, materi kita udah selesai. Sekarang adalah tugasnya. Tugasnya adalah catat ulang slide, lalu kerjakan soal di slide selanjutnya pada selembar kertas, foto scan PDF, lalu upload ke assignment sesuai waktu yang ditentukan. Waktu untuk mengumpulkan tugas kali ini adalah sampai jam 6 sore. Jadi kalian bisa kerjakan dengan santai. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke forum diskusi. Ini adalah soalnya. Ya, ada 6 senyawa A, B, C, D, E, F. Slide ini kalian bisa pause gambarnya untuk mengerjakan. Ini adalah pertanyaannya. Dari senyawa di slide sebelumnya, jawab pertanyaan berikut. Gambarkan senyawa A, B, C, D, E, F dalam bentuk skeletal. Jadi gambarkan tadi semua dalam bentuk skeletal. Yang kedua, gambarkan senyawa yang termasuk hidrokarbon jenuh. Lebih baik kalian gambar dalam bentuk skeletal ya, supaya kalian bisa mengerjakan dengan cepat. Yang nomor 3, gambarkan senyawa yang termasuk hidrokarbon tak jenuh dari 6 senyawa tadi. Yang nomor 4, gambarkan senyawa yang termasuk alifatik. Nomor 5, gambarkan senyawa yang termasuk alisiklik. Nomor 6, gambarkan senyawa yang termasuk aromatik. Nomor 7, gambarkan senyawa D, lalu tentukan karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartoner. Nomor 8, gambarkan pasangan senyawa yang memuluk dari ke-6 senyawa tadi. Ingat, batas pengumpulannya adalah jam 6 sore. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.